Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita dipimpin oleh ketua kelas. Ketua Ibu Aldi, boleh dipimpin? Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seperti apa? Sayu ikau suatu al-Fatihah. Amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Sekretaris masuk Ibu. Kamila ya? Oh iya. Hari ini siapa yang tidak masuk Kamila? Oki Fadila izin Ibu, lagi keluar kota. Udah gitu daerah Nadia juga lagi izin Bu. Izin kemana? Antar orang tuanya ke bandara karena lagi mau. Masya Allah. Ada yang sakit gak hari ini? Sri Mutiara Ibu sakit Bu. Sri Mutiara sakit ya? Baik, untuk teman-teman semuanya, mari kita doakan yang sakit semoga diberikan kesehatan agar senantiasa berkumpul kembali mengikuti pembelajaran dengan kita semua. Dan untuk yang sedang dalam perjalanan semoga diberikan keselamatan hingga bisa berkumpul kembali bersama kita semua. Oke, hari ini kita belajar kembali tentang sejarah perkembangan Islam Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak kemarin kan kita sudah belajar tentang Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman. Ada yang masih ingat gak tentang Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman? Mohon maaf, Khalifah Umar bin Khattab. Ayo, ada yang masih ingat? Ini diam-diam aja, masih pada semangat gak? Masih. Kalau dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu yang terkenal dengan kejujurannya, ya, serta khalifah tersebut itu dipandang bahwasanya khalifah tersebut itu adalah khalifah yang tangguh. Iya, betul banget. Nah, Khalifah Abu Bakar itu menjabat selama 2 tahun. Iya, 2 tahun. Masya Allah, masih ingat ya? Nah, kalau Khalifah Umar, Kamila ingat gak tentang Khalifah Umar? Lupa. Baik, Khalifah Umar itu khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat selama 10 tahun. Ya, beliau dikenal dengan As-Siddiq. Umar bin Khattab, benar apanya? Dengan kegagalannya, ketangguhannya, keberaniannya. Ya, betul banget. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Oke, lanjut. Oke, tadi yang pertama kita kemarin sudah membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat selama 2 tahun. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab yang menjabat selama 10 tahun. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini menjabat selama kurang lebih itu berapa? 12 tahun ya, 12 tahun. Dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi hingga 656 Masehi. Dan kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjabat selama 5 tahun. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu kita tentunya harus mengenali dulu siapa itu Khalifah Utsman bin Affan. Kita harus tahu biografinya seperti apa. Jadi Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 574 Masehi yang termasuk ke dalam golongan Bani Umayyah. Nah, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Maliki. Nah, nama ibu beliau itu adalah Arwa binti Qurais bin Rabi'ah.
merupakan teman dekatnya Abu Bakar. Kenapa demikian? Jadi Abu Bakar ini teman berdagangnya Utsman bin Affan. Nah, pada saat kemarin sudah dijelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan orang pertama yang masuk Islam. Nah, oleh karena itu Abu Bakar juga yang mengajak para sahabat Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Lanjut. Nah, beliau tadi merupakan seorang saudagar yang kaya, tapi sangatlah dermawan. Beliau juga pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ke Tabuk untuk menghadapi tentara Bizantium. Jadi beliau inilah yang menyumbangkan hartanya untuk berperang melawan Bizantium. Kalian tahu nggak Bizantium apa? Kota. Nama kota, terus nama daerah. Ya, jadi Bizantium ini merupakan sebuah negara yang dikuasai oleh kafir ya pada saat itu. Nah, kemudian beliau juga dijuluki Zunul Ain yang artinya itu pemilik dua cahaya. Nah, ada yang tahu nggak artinya dari pemilik dua cahaya? Karena Utsman bin Affan itu ibu menikahi dua anak Rasulullah SAW. Iya, Masya Allah, benar sekali. Jadi Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi yang menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau menikah dengan Siti Ruqayyah. Ya, dan kemudian setelah Ruqayyah itu meninggal dunia, Rasulullah itu menikahkannya kembali dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Betul. Nah, ya, Utsman bin Affan ini merupakan seseorang yang sangat dipandang mulia oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah pun menikahkan kedua putrinya kepada Utsman bin Affan. Bahkan setelah Ruqayyah putri Rasulullah meninggal dan Ummu Kulsum putri Rasulullah itu meninggal, Rasulullah sempat berkata kepada Utsman bin Affan, seandainya aku memiliki putri yang lain, maka aku akan menikahkannya kepadamu. Masya Allah, sebegitu mulianya Utsman bin Affan ini di hadapan Rasulullah. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke proses pengangkatan kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi ceritanya setelah Umar bin Khattab itu ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz yang merupakan budak dari Persia, beliau itu membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab setelah ditikam itu tidak langsung meninggal dunia. Jadi beliau mengalami sakit terlebih dahulu, sehingga beliau masih bisa membentuk dewan tersebut. Nah, dewan tersebut disebut juga sebagai Ahlul Hali wal Aqdi. Setelah Umar bin Khattab meninggal, nah barulah dewan tersebut itu mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar bin Khattab. Kemudian Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Nah, dari Abdurrahman bin Auf hingga Talhah bin Ubaidillah itu mereka semua mengundurkan diri dari pencalonan. Kemudian tersisalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu skor mereka ketika pemilihan itu seri, sehingga pada saat itu dipilihlah Utsman bin Affan. Kenapa? Karena faktor usia Utsman. Jadi Utsman bin Affan ketika dipilih itu berumur berapa? Kayaknya dia udah baca belum? Belum. Utsman bin Affan itu ketika dibaiat menjadi pemimpin itu dia di umur 70 tahun. Karena beliau sudah berumur 70 tahun, maka para sahabat itu memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, beliau itu gugur sebagai syuhada pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah di usia 82 tahun. Kenapa beliau gugur? Apa sebabnya? Karena pada saat itu di zaman pemerintahan Utsman bin Affan banyak sekali fitnah-fitnah yang bermunculan. Kemudian banyak juga pemberontak yang ingin Utsman bin Affan ini mencopot jabatannya. Akhirnya para pemberontak itu pun mengepung
Akhirnya para pemberontak itu membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Masya Allah, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lanjut. Nah, di sini terdapat sebuah hadis. Oke, hadisnya yaitu fa'innahu asyrafa ala utumi min aqamil Madinah. Faqala hal tarawna ma'allah? Qalu la. Qala fa inni ara fitana taqamu hilalan buyutikum kawaqi qadri. Nah, artinya jadi pada saat itu Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah memerhatikan sebuah bangunan tinggi dari beberapa bangunan tinggi di Madinah. Lalu beliau itu berkata, apakah kalian melihat fitnah yang aku lihat? Para sahabat itu menjawab tidak. Nah, beliau berkata, sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah yang terjadi di antara rumah-rumah kalian bagaikan kucuran air hujan. Nah, menurut para sahabat, hadis ini atau perkataan Rasulullah ini berlaku pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, karena pada saat itu banyak sekali terjadi fitnah-fitnah dari para kalangan yang tidak setuju Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah. Oke, Ibu akan tulis dulu hadisnya. Anak-anak kalian juga sambil menulis ya. Asyrafa ala utumin min aqami 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 Madinah. Kalau kalau
Al-Fadri. Apa? Al-Fadri. Kawan yang Fadri. Al-Fadri. Nah, sudah menulis juga? Sudah, Bu. Sudah. Baik, jadi di sini pesan moral yang dapat diambil, kita itu harus mempercayai berita yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk berita yang berupa apa? Hadis yang berupa perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, kemudian apa lagi? Ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu hadis yang merupakan dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar adanya terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Oke, lanjut. Nah, ya, Ini dihapus. ya. Oke, Hapusnya. nggak apa-apa ini aja. Ya, kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kesulitan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, yang pertama ada perbedaan qiraat antar daerah. Jadi pada saat itu terjadi perbedaan pembacaan Al-Quran sehingga Utsman bin Affan itu membuat cetakan-cetakan Al-Quran dan salah satunya itu disimpan di Madinah. Oke, lanjut. Bu, maaf ada orang. Oh iya. Boleh? Waalaikumsalam. Duduk ya Bu. Iya silakan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, Utsman bin Affan itu dituduh bersikap nepotisme. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu mengangkat para pejabat dari kalangan kerabatnya kebanyakan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan itu dituduh bersikap nepotisme. Yang ketiga, Utsman bin Affan dinilai telah mengasingkan Abu Dzar. Padahal Abu Dzar sendiri itu berkata bahwa beliau itu berhijrah ke negara lain. Jadi bukan diasingkan oleh Utsman bin Affan. Yang keempat, Utsman bin Affan dituduh melakukan bid'ah. Bid'ah apa? Jadi pada saat sholat Jumat, karena Utsman bin Affan itu merupakan seseorang pertama kali yang membaguskan Masjid Nabawi, merenovasi masjid tersebut sehingga pada saat sholat Jumat itu banyak umat muslim yang beribadah. Akhirnya Utsman bin Affan itu meminta kepada muazin untuk azan sebanyak 2 kali. Nah, namun para umat Islam ini dan umat yang lainnya itu menganggap bahwa Utsman bin Affan ini melakukan bid'ah karena azan 2 kali pada sholat Jumat. Padahal niatnya karena pada saat itu umat muslim itu banyak, takutnya tidak terdengar azan. Oleh karena itu dilakukanlah azan sebanyak 2 kali. Yang terakhir, Utsman bin Affan itu mendapat berbagai macam fitnah dari Abdullah bin Sabah, yaitu seorang Yahudi dari Syam. Lanjut. Nah, selanjutnya ada substansi dan strategi Utsman bin Affan. Beberapanya yaitu ada di bidang politik kenegaraan. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa Utsman bin Affan itu mengangkat para pejabat negara yang kebanyakan dari kerabatnya, dan hal itu juga yang menyebabkan fitnah untuk dirinya sendiri karena dia dianggap sebagai nepotisme. Selain itu, beliau juga mengangkat para amir, gubernur sebagai wakil khalifah, pemimpin agama, hakim, panglima perang, dan legislator. Nah, ini dalam bidang politik kenegaraan. Jadi inilah strategi yang Utsman bin Affan lakukan. Kemudian di bidang militer, membentuk angkatan laut untuk menjaga wilayah Islam yang sampai ke Afrika, Asia Tengah, dan Laut Tengah. Jadi pada saat itu terdapat angkatan
Al-Quran. Nah, yang tadi sehingga Utsman itu melakukan pembukuan Al-Quran. Nah, jadi yang tadi itu mushaf yang disimpan di Madinah itu dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Seperti itu ya. Dan kemudian Utsman bin Affan juga orang pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan perluasan Masjid Nabawi, sehingga makin banyaklah umat Islam yang masuk ke dalam sehingga makin banyaklah umat yang masuk ke dalam Islam. Seperti itu. Lanjut. Oke, materi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang ada waktunya kuis. Kita akan melakukan beberapa pertanyaan. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian nanti akan menjawab. Jadi kuis ini berhadiah ya. Nanti hadiahnya setelah kalian menjawab kuis ini. Oke. Nah, yang pertama, sebutkan nama-nama khulafaur rasyidin dan berapa lama beliau menjadi khalifah. Boleh, Mira, silakan. Khalifah Abu Bakar Ya, 2 tahun. Kemudian Khalifah Umar berapa tahun? 10 10 tahun, betul. Utsman Ya, berapa tahun? 12. 12 tahun, Masya Allah. Yang terakhir, tahu? Kan belum boleh. Oh, belum. Ya, benar. Oke, hadirin nanti setelah pembelajaran ya. Yang kedua, jelaskan secara singkat proses pengangkatan khulafaur rasyidin menjadi khalifah. Khalifah Utsman gimana proses pengangkatannya? Ali, ingat nggak proses pengangkatan Khalifah Utsman? Lupa Bu. Lupa. Dea? Lupa juga. Oke. Padahal ini baru dijelasin tadi ya. Jadi baik. Pertanyaannya gugur. Oke, dijelaskan kembali. Proses pengangkatan Khalifah Utsman yaitu pada saat Umar bin Khattab jatuh sakit karena beliau itu ditikam oleh Abu Ru'ah. Kemudian beliau membuat apa namanya? Bukan grup, apa namanya itu? Anggota, ya. Beliau itu membuat anggota yang berisikan kelompok yang beranggotakan 6 orang. Kemudian terpilihlah Khalifah Utsman bin Affan karena faktor usia. Karena pada saat itu beliau dibaiat pada umur 70 tahun. Yang ketiga, sebutkan kesulitan pemerintahan pada masa Khalifah Utsman. Banyaknya pemerintahan. Ini Mira aja nih yang jawab nih. Banyaknya pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Iya, Sampai pada akhirnya Utsman bin Affan itu berdiam diri di rumah selama 40 hari. Kenapa? Karena adanya berontakan. Tapi dibunuh Bu. Iya, berusia 82 tahun. Ya, Masya Allah. Oke, ini hadiahnya di bawah Mira semua nih. Ayo, dibagi 2 ya, Kamila ya. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat strategi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pembukuan Iya, betul. Lanjut. di bidang penyamaan pembacaan Al-Quran. Iya, penyelenggaraan pembacaan Al-Quran. Ya, itu dalam bidang Al-Quran. agama. Ya, Dalam bidang politik. pada bidang militer, menjaga apa? benua Afrika, Asia, dan satu lagi apa? Lupa Bu, satu lagi. Jadi dibentuknya apa itu? Dibentuknya tentara. Ya, angkatan laut. Ya, yang kelima. Oke, siapa yang mau buat kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Aku sama Mira udah sama Bu. Oke. Jadi pada Ya. intinya Khalifah Utsman itu memimpin selama 12 tahun. Ya. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan itu diangkat pada usia 70 tahun. Nah, pada saat masa pemerintahan itu, Utsman bin Affan itu berdiam diri di rumah selama 40 hari karena pada saat itu ada pemberontakan. Nah, tetapi pada akhirnya Utsman bin Affan itu meninggal pada usia 82 tahun. Tapi ya,
Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata pembelajaran hari ini tidak terasa sudah selesai ya anak-anak ya. Nah, semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari pembelajaran pada saat ini. Amin. Nah, baik, selanjutnya kita baca doa penutup ya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Asr dan juga doa Fathul Majlis. Setelah itu, iqra'u suratul Al-Asr. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasliman. Assalamualaikum